dan tidak boleh menduduki kuburan. Kuburannya tidak boleh diduduki, termasuk tidak boleh diinjak-injak. Jadi ora oleh ditengui, ora oleh diidak-idak. Maka lewatnya bahasa Jawanya apa ya? Melipir. Terus melipir nggih. Supaya tidak menginjak. Jadi lewatnya melipir supaya tidak menginjak kuburan, supaya tidak menduduki kuburan. Sehingga Nabi ngendika, jika ada orang yang menduduki kuburan, maka kata Nabi, fatuharriqa siyabahu, jika pakaiannya terbakar, fatakhlusa ila jildihi, lalu terbakarnya itu menembus kulitnya, maka itu khairun lahu, lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas pemakaman, di atas kuburan. Sehingga tidak boleh duduk di atas kuburan, sebab Nabi memberi perumpamaan seperti orang yang duduk di atas bara api lalu kemudian menembus pakaiannya dan menembus kulitnya, itu masih lebih baik, menunjukkan menduduki kuburan termasuk dosa besar. Yang menduduki kuburan termasuk dosa besar, kecuali bagi tukang gali kubur menginjaknya itu adalah darurat. Jadi kalau tukang gali kubur tidak mungkin tidak nginjak, itu darurat. Tapi kalau sudah kuburannya jadi, tidak diinjak, tidak diduduki. Di sisi kubur bagian kepala membaca halaman 181, dilarang duduk di kubur. Apa ini tak kontradiksi Pak Ustadz? Ini Ustadz Somad ini nulis buku dia sendiri tak paham. Katanya di halaman 9 boleh duduk di sisi kubur, di halaman 181 tak boleh duduk di atas kubur. Ini kubur. Yang di sisi kubur itu mana? Nih sisi itu ini. Ini paksa belajar bahasa Indonesia kita 2 SKS. Yang disebut baca Quran di sisi kubur, nih mana kepalanya? Nih baca Quran di sisi kubur. Yang tak boleh duduk tuh di atas, duduk dia di atas kepala. Mak mohon maaf ya, aku duduk makam mak ni baca. Itu yang tak boleh. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar, kalian duduk di atas bara api neraka, wa tuhriqu siyabahu, api neraka itu membakar bajumu sampai tembus ke tulangmu, ke kulitmu, lebih baik daripada kau duduk di atas kubur. Duduk di atas kubur. Adapun di samping kubur, kita ziarah di samping kubur, tak jadi masalah. Makanya pemakaman-pemakaman bapak-bapak, ibu pengurus BSKN, tanah makam itu jangan sampai jalan itu digali. Ini banyak pemakaman di Pekanbaru yang sudah padat, itu tak ada jalan lagi. Akhirnya orang kalau ziarah menginjak makam. Berziarah sunat, menginjak makam haram. Maka saya kalau diajak ziarah sampai menginjak makam, saya tegak aja di samping ini. Kenapa? Ziarah sunat, nginjak haram. Gara-gara mau yang sunat mengharam, haram. Habis pahala kita. Lewatin boleh, tapi duduk di atas tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la tajlisu alal kuburi wa la tusalli ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kuburan dan jangan pula kamu sholat menghadap ke kuburan itu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabrin. Sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya lalu sampai menembus pada kulitnya adalah jauh lebih ringan dibandingkan ia duduk di atas kuburan. Dipakai duduk. Apalagi kalau dipakai pacaran. Ya. Apalagi kalau dipakai yang lain. Duduk aja nggak boleh gitu kan. Ya, orang harusnya di kuburan tuh makin sadar ini makin membuat masalah. Ya. Kemudian juga ada satu hukum juga di sini yang perlu digarisbawahi, kita tutup dengan poin-poin ini, yaitu tidak boleh membongkar kuburan dan memindahkan mayitnya kecuali ada udzur syar'i. Kalau sudah terlanjur dikubur di situ nggak boleh dibongkar kecuali ada hal-hal yang darurat. Ya, beliau mengatakan sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Abu Daud dan An-Nasai, idfinul qatla fi masari'ihim. Kuburkanlah jenazah orang-orang yang terbunuh di dalam peperangan di tempat mereka terbunuh. Walaupun ini hadisnya tentang orang-orang yang mati di medan perang, tapi tetap saja
kita dianjurkan untuk mengubur orang-orang di tempat pemakamannya. Tapi kalau hal-hal yang darurat, misalnya beliau mengatakan mayit itu lupa dimandikan, ya, atau ada hal yang lain darurat, dia dikuburkan bukan di pemakaman muslimin, atau dia akan dipindahkan ke dua kota mulia, kata beliau, Mekah atau Madinah, maka itu dibolehkan dalam keadaan darurat, ya. Karena ada juga orang kadang-kadang dikubur di satu tempat, dia tidak di kuburan muslimin, maka dia eksklusif. Siapa yang mau doakan dia? Kalau di pemakaman umumnya muslimin, keluarganya nggak datang, siapapun yang datang bisa mendoakan dia. Ya, karena doa yang diajarkan Nabi SAW itu kalau ziarah kubur untuk mendoakan semua yang ada di situ, gitu ya. Jadi tidak ada untungnya orang kalau dikubur sendiri, gitu ya. Kemudian juga termasuk poin yang penting adalah masalah takziah, yaitu kita datang ke keluarga mayit. Cuma yang perlu digarisbawahi, takziah ini adalah untuk meringankan beban keluarga mayit, bukan untuk mayit. Ya, bukan untuk mayit. Jadi bukan kita datang ke rumah orang yang mati, lalu kemudian kita di situ beribadah untuk mayitnya, bukan. Karena takziah bukan untuk itu. Takziah adalah meringankan orang yang sedang tertimpa musibah, keluarganya. Kalau mayit kita doakan dari pertama dia hembuskan nafas terakhir sampai kita hembuskan nafas kita terakhir. Bukan hanya pada saat takziah, gitu kan? Jadi takziah ini perlu difahami baik-baik. Dan keutamaan orang yang bertakziah datang, dan Nabi SAW contohkan 3 hari maksimal, beliau datang menyabarkan dan mendoakan lalu pergi. Beliau mengatakan, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah, melainkan Allah azza wa jalla akan memakaikan padanya pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat nanti. Begitu juga dengan mendoakan keluarga mayit, mengatakan sabda Nabi SAW, inna lillahi ma akhad walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Beliau berkata kepada anaknya Zainab pada saat putrinya Umamah meninggal dunia. Artinya sungguhnya milik Allah lah yang diambil, milik Allah lah yang dia beri, dan segala sesuatu di sisinya memiliki batas waktu tertentu. Karena itu bersabarlah dan harapkanlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dianjurkan bagi orang yang datang untuk membawa makanan, bukan keluarga mayit yang menyiapkan. Karena Nabi SAW bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun yushgiluhum atau yashgaluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far bin Thalib meninggal di perang Mu'tah, keluarganya lagi sedih. Maka disuruh masyarakat Madinah buatkan makanan buat keluarga Ja'far karena musibah menimpa mereka yang membuat mereka sibuk. Mereka sibuk. Yang terakhir adalah kita memperbanyak amal-amal salih buat mayit. Terutama yang pertama doa, kemudian bersedekah, boleh haji dan umrah, amal-amal salih yang sudah dianjurkan, termasuk kita berziarah ke kuburannya. Maka ini semua amal-amalan yang berhubungan dengan masalah mayit. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah silakan diamalkan. Kalau ada salah dari saya beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di kebun dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya. Babu tahrimil julusi ala qabrin. Babu tahrimil julusi ala qabrin minal maqabir, teman. Bab ini judulnya Imam Nawawi. Bab tahrimil julusi ala qabrin, bab keharaman duduk di atas kubur. Dari judulnya Imam Nawawi mengatakan haram, sudah jelas. Cuman ini ternyata pendapat Imam Nawawi di dalam kitab ini sekaligus yang ada di dalam syarah Muslim. Imam Nawawi punya syarah mensyarih kitab Muslim dan juga seperti ini pendapat beliau. Cuman dalam diskusi panjang yang lainnya, dalam kitab-kitab yang lainnya yang juga setelah itu adalah para ulama-ulama madhab Syafi'i, bahkan beliau sendiri dalam kitab Majmu'nya mengatakan jumhur. Kalau Imam Rafi'i adalah jelas makruh karahat tanzih. Imam Syafi'i, Imam Nawawi datang setelahnya. Tapi Imam Nawawi ternyata punya dua pendapat. Di dalam kitab syarah Muslimnya adalah mengatakan itu adalah haram. Akan tetapi setelah diskusi panjang, melihat orang alim besar, kemudian beliau menjelaskan, menuturkan dalam kitab Majmu'nya bahwasanya
jumhur Syafi'i. Imam Syafi'i dan jumhur ashab memaksudkan kemakruhan di sini adalah karahatut tanzih. Jadi dalam hal ini kita beri penjelasan dua hukum. Yang pertama mengatakan adalah haram, yang kedua adalah makruh, dan itu yang dikukuhkan. Bahkan di dalam pembahasan sebelumnya isyarat juga tentang kemakruhannya. Nah, duduk di atas kubur, hadisnya adalah Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayajlisa ahadukum ala jamratin. Seandainya suruh duduk seseorang di atas bara, wa tuhriq thiyabahu, kemudian sampai apinya itu membakar perut bajunya, wa takhlusu ilal jildi, sampai tembus ke kulitnya, khairun lahu, maka lebih bagus baginya min ayyajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Lagi-lagi dalam hal ini ada perbedaan di antara para ulama. Sengaja kami hadirkan begini, ini apa perbedaan ulama. Jangan kaku-kaku, jangan memandang becek kepada orang. Wawasan itu penting. Kalau selagi ulama berbeda, ya sudahlah. Ya jangan keras-keras kalau negur orang duduk di atas kubur. Yang lembut, ya ukhi, ya akhi, ini kuburan. Ya ukhti, ini kuburan. Ya saudaraku ini. Gak usah pakai teriak-teriak, gak usah pakai caci maki, olok dan sebagainya. Nah itu kapan? Di saat ini semuanya, baik yang mengatakan itu haram atau mengatakan makruh, itu adalah di saat kubur itu adalah masih diduga di dalamnya ada mayatnya. Kalau sudah ada dugaan bahwasanya sudah hancur, nggak ada lagi, sudah bercampur dengan bumi, sudah nggak ada bentuknya, maka kemakruhan dan keharaman sudah tidak ada. Seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau sudah kubur yang sudah tidak ada meninggalkan apapun, bisa saja diisi dengan kuburan yang lain lagi. Bahkan sebagian madhab mengatakan boleh dijadikan bangunan apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan syarat orang yang mewakafkannya. Kalau syarat yang mewakafkannya hanya untuk kuburan, bisa digunakan untuk kuburan lagi. Tapi kalau syaratnya adalah bebas, maka boleh dijadikan bangunan di atasnya. Nah, seperti itu. Ini masalah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di sini dikhususkan tentang duduk di atas kubur. Duduk di atas kubur, maka ini hukumnya adalah makruh menurut jumhur, kebanyakan dalam madhab kita yang dikukuhkan. Kemudian sebagian termasuk disebutkan di sini oleh Imam Nawawi dalam judulnya adalah tahrim. Makanya memang kalau kita baca bukunya Imam Nawawi hanya diisi aja langsung babu tahrimi, langsung hukum haram. Ternyata di situ ada diskusi. Dalam pembahasan kitab lain Imam Nawawi membuat diskusi yang kesimpulannya adalah Imam Syafi'i sendiri dan ashab, jumhurul ashab Syafi'i adalah murid-murid Syafi'i, pengikut-pengikut Syafi'i yang mengabadikan ilmu Imam Syafi'i, mengatakan bahasanya itu makruh karahatut tanzih. Baik, selesai. Ini adalah masalah duduk. Dan juga duduk sama dengan masalah nginjak. Sudah disebutkan juga pada pertemuan yang lalu, kalau nginjak kubur hukumnya makruh. Dalam syarah Muslim mengatakan haram, sama hukumnya. Yang lain dikatakan makruh. Kecuali kemarin disebutkan apa? Dalam keadaan kita itu nggak bisa menghindari daripada menginjak kubur karena kita menjalankan misalnya fardu kifayah. Kubur terlalu rapat, padat. Sehingga di saat kita ingin mengkubur mayat yang baru, maka mau tidak mau kita harus menginjak bagian kubur orang yang masih orang lama. Maka nggak makruh lagi seperti itu. Karena kita punya hajat. Karena nggak mungkin digali kecuali kita harus menginjak kubur orang yang lama. Baik, ini adalah masalah apa? Masalah duduk di atas kubur. Kemudian juga berdiri menginjak kubur. Ada nanti hadis selanjutnya kalau tidak salah ada hubungannya dengan itu juga.